Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wa bi ni'matil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini kita binikmatil iman, masih diberikan nikmat iman, wa binikmatil Islam, dan nikmat Islam, wa khususan wa binikmatis sihah wal afiyah, diberikan nikmat sehat al-afiyah, dan dengan sehat itu juga al-afiyah, yakni manfaat bagi kita semua, kekuatan iman, kekuatan Islam, dan juga diberikan sehat sehingga kita bisa hadir ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Kalau nggak ada iman, berat datang ke masjid sholat subuh itu, berat Pak ya. Kondisi anaknya tidur, kita harus pergi ke masjid. Itulah kekuatan iman. Karena kita iman, memang harus berangkat sholat, kita harus sholat. Dan dengan itu adalah kita punya fisiknya adalah sehat ya. Karena mungkin di antara sahabat-sahabat kita ada yang diberikan sakit, dia bisa bergerak untuk sholat. Nah, maka kita diberikan kesempatan sehat. Tapi bukan hanya sehat saja, tapi afiat. Makanya doanya adalah semoga sehat wal afiat. Sehat tapi fisiknya kuat dan bermanfaat. Karena ada yang sehat pun berat untuk melangkahkan kakinya ke masjid. Nah, maka alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan ketiga nikmat itu. Para jemaah Masjidil Husna yang insyaallah dirahmati dan juga diberkahi Allah Subhanahu wa taala, setelah sholat subuh insyaallah kita lanjutkan mengkaji, berzikir, kemudian menambah ilmu kita insyaallah sampai menjelang syuruk ya. Semakin menambah keberkahan kita di kesempatan pagi hari ini. Hari ini sejatinya adalah jadwalnya Ustaz Jaisul Islam. Ustaz Jaisul Islam harusnya hari ini yang bahas tentang kajian fikih ya. Padahal beliau berhalangan hadir. Kalau menjelang Idul Adha beliau biasa mendampingi ibadah haji atau manasik dan sebagainya. Jadi hari ini jika saya carikan para asatidz, Alhamdulillah kalau tinggal min satu sudah agak sulit ya. Tapi mari kita isi ya dengan kajian hari ini yang bertemakan dengan sholat dan berkurbanlah. Sholat dan berkurbanlah. Sholat dan kurban itu diperintahkan dalam satu kesatuan. Dan sholat dan kurban itu disebutkan di Quran surat Al-Kautsar. Hafal Pak Al-Kautsar? Surat Al-Kautsar ya. Surat yang paling terpendek ya. Biasanya bapak-bapak kalau sholat ingin cepat, bacaan atau surat yang paling terpendek di antara ada juga ayat yang paling pendek, dan surat yang paling pendek adalah surat Al-Kautsar ya. Apa bacaannya Pak bunyinya?
Mari kita baca bareng-bareng ya sesuai kaidah-kaidah tajwid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Nah, di sini dari kedua, li-nya jangan panjang. Banyak kesalahan baca itu li-nya dipanjangkan. Ya, fasholli li rabbika. Harusnya pendek Pak, cepat. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, itu bacaannya ya. Hafal semua ya Bapak-bapak semuanya. Ini adalah ayat yang paling terpendek. Walaupun yang terpendek mungkin karena jarang dikenal, bacanya seringnya adalah qul lagi. Paling populer, paling terkenalnya adalah qul huwallah. Padahal sebutkan ayat atau surat yang paling terpendek di Quran itu adalah surat Al-Kautsar ya. Al-Kautsar Pak. Selain dari qul tripul, apa tripul? Qul a'udzu binnas, qul huwallah, qul a'udzu falaq ya kan? Atau juga biasanya wal asri, 3 ayat. Pendek-pendek itu semuanya. Ya, jadi ayat yang paling atau surat pendek adalah surat Al-Kautsar ya, pendek sekali. Baik, kita akan bahas sedikit tentang surat Al-Kautsar ya. Surat yang diturunkan di Makkah ya, maka disebutkan golong-golong Makkiyah, pendek-pendek. Ciri khas surat-surat Makkah itu pendek-pendek itu aja. Kalau Madaniyah, surat yang diturunkan di Madinah, cirinya adalah ayatnya panjang-panjang. Dari surat Al-Baqarah itu Al-Madaniyah, panjang-panjang. Bedanya Makkiyah pendek-pendek ya. Ini surat yang ke 103 dari urutan Quran dan jumlahnya 3 ayat. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bahas ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan penegasan kalimat takkid ya, inna sesungguhnya kami, kata Allah. Tauk itu adalah penekanan ya, menekankan. A'tainakal kautsar, telah memberimu kepada siapakah ini? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Kautsar dalam makna di sini adalah nikmat yang banyak. Kautsar, coba di ibu-ibu yang belajar bahasa Arab ya, Al-Kautsar itu kalau kita ambil dari wazan bahasa Arab, dari wazan apa Bapak Ibu? Levelnya udah nyampe mana nih? Kan ada wazan bukan fa'ala yafi'lu, fa'ula yaf'ulu, fa'ala ya. Nah, di sini kita kalau perhatikan dari keluarkan hurufnya, alif lam mim keluarkan. Jadi kautsaro berarti kalau diwazankan dengan fa'ala adalah fa'ala ya, fa'ala. Jadi wazan fa'ala. Memang wazan ini jarang, sedikit ya digunakan, nggak umum gitu. Kautsaro diwazankan fa'ala. Mungkin kalau di Quran sama dengan, kalau kita cari lagi, kaukaba ya. Ada kan kaukaba ya? Surat Yusuf,
Ra'aitu asyara kaukaba. Aku bermimpi melihat 11 bintang kaukaba. Sama itu. Di sini Kautsar. Apa artinya Kautsar di sini? Kalau kita hilangkan wawunya, ya, menjadi kasar. Kasar itu kan kasir, ya, satu jenis dengan kalimat kasir, banyak, ya. Makanya artinya nikmat yang banyak. Pakai alif lam. Kalau alif lam berarti ma'rifah. Kalau alif ma'rifah berarti tahu, diketahui nikmat banyak itu, ya. Jadi kasirul khair maknanya itu banyaknya kebaikan, banyaknya nikmat, ya, banyaknya nikmat. Kira-kira kalau kita tanya, banyak gak Pak nikmat hari ini yang kita dapatkan? Banyak, ya. Kasirul khair, kasirul ni'mah, banyak nikmat. Sehingga kalau ditanya, bisa gak kita menghitung nikmat? Gak bisa. Sebutkan aja 1 menit, misalkan kenikmatan yang bisa kita rasakan pada hari ini. Sebutkan nikmat. Pada kesempatan biasanya motivasi, ya, motivator, coba sebutkan 10 saja nikmat yang bisa kita syukuri. Mulut kita kayak susah banget lama, gitu. Tapi kalau menyebutkan keburukan kayak mudah. Nah, nikmat itu kenapa agak susah diucapkan? Padahal dari anggota tubuh kita hari ini adalah banyaknya nikmat yang kita bisa sebutkan. Ya, bisa menghirup hari udara, bisa melihat, bisa mendengar, ya, bisa bergerak tangan, mata, hidung, kepala, apalagi dalam tubuh kita, jantung, itu adalah semuanya nikmat. Bisa berjalan dan banyak yang bisa kita sebutkan, ya. Sehingga kalau diminta untuk menghitung nikmat, tidak bisa menghitungnya. Wa in ta'udhu nikmatallah la tuhsuha. Jikalau kita diminta untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, maka tidak akan pernah bisa menghitungnya, ya. Di situ. Kautsar juga kalau disebutkan, istilah-istilahnya kita dengar adalah telaga Kautsar. Khusus ini nanti telaga Kautsar yang akan dijumpai Nabi di akhirat nanti, ya. Dan kita pun ingin juga bersama Rasulullah SAW ke telaga Kautsar, ya, nikmat yang banyak. Dan juga hal-hal lain, ya. Kautsar itu adalah kenikmatan yang banyak. Kemudian kita lanjutkan di sini ayat keduanya, fasolli. Tadi apa? Jangan sampai dibaca panjang, ya. Fasolli. Jadi fasolli li rabbika. Fa di sini adalah dalam bahasa Arab, fa-nya al-waw al-istinaf, adalah kalimat penghubung dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia itu menghubungkan, ya. Tapi ada kaitannya dengan yang sebelumnya. Fa wa itu adalah bahasa Arab itu, summa hatta, hampir ada mirip dengan waw atof, ya. Waw atof kan waw yang, atau huruf atof, huruf atof itu huruf yang mengikuti. Tapi di sini adalah fa al istinaf, kata penghubung yang ada kaitannya dengan ayat yang sebelumnya. Jadi ayat 2 ini ketika Allah Subhanahu wa taala mengalami fasolli, maka laksanakanlah sholat li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah, Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Subhanahu wa taala, ayat 2 ini Allah memerintahkan untuk melaksanakan sholat. Dan yang kedua ada wa di sini. Berarti ininya waw atof, ya. Perintahnya mengikuti perintah sebelumnya. Diperintahkan untuk pertama sholat, yang kedua adalah perintah untuk anhar, ini adalah berkurban. Jadi ada perintah sholat dan kurban digabungkan di ayat yang kedua ini. Ada kaitannya sholat dan kurban, ya.
Kalau sholat apa Pak? Ibadah yang dilakukan dengan menggunakan anggota tubuh, ya, anggota tubuh fisik kita, tenaga kita, ya, butuh korbanan. Jadi setelah mendapatkan nikmat yang banyak, ini munasabahnya kaitannya dengan yang pertama. Ketika Nabi Muhammad SAW diberikan Al-Kautsar, nikmat yang begitu banyak, maka Allah perintahkan sholat dan juga kurban. Maka munasabah juga ketika kepada kita semua diberikan kenikmatan yang banyak, maka jangan lupa dirikanlah sholat, perintahnya itu dirikanlah sholat, ya, dan juga kurban. Di sini sholat adalah kaitannya dengan fisik, ya, sesuatu yang dikeluarkan dengan tenaga, dengan fisik. Butuh perjuangan nggak sholat? Butuh perjuangan Pak. Tadi disebutkan bahwa sholat itu ada berapa waktu? 5 waktu, ya, 5 waktu. Dari mulai subuh, hari ini subuh, ya, subuh butuh perjuangan nggak Bapak Ibu? Tadi kita sholat subuh butuh nggak perjuangan? Sholat subuh jadi kita ketika melaksanakan sholat subuh itu butuh perjuangan Bapak Ibu, ya. Jadi disebutkan di sini bahwa subuh itu adalah ujian juga, pengorbanan juga, ya, subuh itu. Dari apa? Melawan kenyamanan ketika tidur. Tidur enak apa? Enak. Semalam kita diskusi dengan Ustaz Lutfi, Ustaz Firman, datang jam 11, diskusi dulu. Saya nginep di sini, ya, mungkin sampai jam 1 lah. Itu sebenarnya kemalaman gitu, ya. Tapi ketika waktu subuh azan, mata ini pinggirnya tuh nutup Pak, ngantuk gitu, ya. Tapi bawaannya adalah panggilan azan. Azan itu kan kalimat dari kata uzun, telinga. Orang-orang yang terdengar azan bangun, ya, gitu. Jadi harus bangun. Kalau tidak kita punya iman, pinginnya adalah bablas tidur. Nikmat Pak tidur subuh itu, ya, nikmat. Tapi kita bangun untuk melaksanakan sholat subuh, bahkan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Sebenarnya bawaannya adalah tidur, ya. Maka disinilah manusia itu kalau sholat subuh itu cenderung malas bangun, ya. Ya, karena itu ujian, ya, ujian keimanan, ya. Dalam hadis bahkan disebutkan apa salah satu tanda kemunafikan seseorang adalah dilihat dari aspek sholatnya, sholat subuh dan sholat apa? Sholat isya, ya. Ya, di sini disebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna asqalas salat 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la tauhuma walau habawa, ya. Jadi disebutkan dalam hadis bahwa sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang-orang al-munafik, ya. Ini orang munafiknya munafiknya bukan munafik yang hakiki, ya. Bisa terjerubat kepada orang Islam juga, gitu, ya. Gitu kan. Bahwa sholat yang terberat adalah sholat isya dan juga sholat fajar. Sholat fajar itu apa? Sholat subuh, Pak. Makanya sekiranya mereka mengetahui, ya, walau ya'lamuna, ya, mereka mengetahui ma fihima, dari kedua sholat itu, pahala yang sangat besar, ya, pahalanya itu. Jadi orang-orang sholat subuh itu
kalau diketahui pahalanya itu sangat besar, maka mereka akan mendapati dan mendatanginya sholat subuh untuk sholat subuh berjamaah dengan cara merangkak sampai jalan tuh salam merangkak, ya. Apalagi para bapak-bapak ya, para bapak-bapak untuk sholat subuh berjamaah. Bahkan disebutkan dulu ada sahabat yang buta, rumahnya jauh, tetap berjalan untuk melaksanakan sholat subuh. Bahkan jadi muazzinnya yang pertama pada masa Rasulullah. Siapa ya? Ada yang tahu? Abdullah bin Ummi Maktum, ya. Abdullah bin Ummi Maktum kondisinya buta, Pak, tidak bisa melihat, dan itu tadi disebutkan kita masih diberikan kenikmatan yang kedua mata, bisa melihat, bisa jalan, dan bisa melihat kanan kiri kalau ada apa-apa di jalan, ada apa-apa. Tapi Abdullah bin Ummi Maktum ditakdirkan tidak punya mata ya, tidak bisa melihat, dan jarak ke masjid jauh, bisa jalan, dan akhirnya bisa menggunakan azan pertama, ya. Nanti azan keduanya adalah sahabat Bilal, Masya Allah. Kadang seseorang yang diberikan kekurangan fisik, kenikmatan, malah lebih rajin dibanding orang yang diberikan keluasan pandangan, ya. Alhamdulillah. Kemudian setelah sholat subuh itu ujiannya, ya. Tadi ujian keimanan untuk bisa bangun. Sholat zuhur ada nggak Pak ujiannya? Siang hari, ya. Jadi sholat subuh dilaksanakan pada waktu siang. Jadi waktu siang ketika seseorang sedang apa? Kalau laki-laki biasanya adalah bekerja, ya, mencari nafkah. Maka ujian untuk melaksanakan sholat zuhur bukan, tidak ada ujian pas sholat zuhur juga, ya. Jadi sholat zuhur adalah posisi manusia berada dalam beraktivitas, ya. Panggilan azan maka berhenti dari segala aktivitas. Manusia diuji ketika sedang berbisnis, sedang berniaga, bagi anak-anaknya bernegosiasi, ya, untuk cari keuntungan. Panggilan azan, orang yang di pasar misalkan, orang yang di kantor, dan segala aktivitas lainnya waktu azan. Lanjut atau jeda di situ? Kalau yang menguntungkan, nanti aja, masih panjang sampai 2:30 sampai asar. Kadang loss, ya. Dan juga tergantung juga peraturan di pekerjaannya. Ada yang waktu zuhur berhenti, ya kan, azan, peraturannya bagus, silakan semuanya stop pada melaksanakan sholat. Ada juga yang peraturannya masih tetap. Nah, itu adalah ujian keimanan sebenarnya. Mau gak ketika azan itu stop, ya? Dan dalam Islam sudah ditentukan, innas sholata kanat alal mu'minin kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat bagi orang-orang yang beriman itu sudah ditentukan waktu-waktunya. Jadi gak ada jam berapa ya sholat zuhur, jam berapa sholat asar, jam berapa sholat maghrib, semuanya ditentukan, Pak. Jadi punya jadwalnya. Bahkan sebelum kita bangun tadi subuh, kita sudah mengetahui jadwal waktu sholat. Karena seorang muslim itu sudah teragenda, ya, pada hari Ahad, sekarang hari ini kita mau kemana sampai maghrib, sampai isya itu ada agendanya. Seorang muslim itu harus punya agenda. Misalkan hari ini si A dari subuh sampai nanti menjelang tidur sudah punya agenda, ya, itu zuhur, ya. Bahkan hari Jumat kan sudah ada ketentuannya, ada khusus, ya. Ada hari Jumat selain waktu zuhur ada panggilan khusus bagi para bapak-bapak, yaitu melaksanakan sholat Jumat, dan ditekankan jadi wajib. Sholat zuhur wajib, dan sholat Jumat ditekankan lagi, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', dan tinggalkanlah segala aktivitas. Dzalikum khairul lakum
in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik. Pada hari Jumat misalkan bagi bisnis miliaran, wah ini penting bisnis nih, ya, menguntungkan. Pilih mana, Jumatan atau bisnis? Bukan orang yang pikirannya bisnis, sholat masih ada Jumat depan. Tapi bisnis nih hari ini nih gak bisa dipending-pending. Kalau saya sholat Jumat, apalagi sama orang-orang kafir misalkan yang gak sholat, wah rugi kita, rugi. Akhirnya meninggalkan sholat Jumat dan terus berbisnis. Tapi kalau Allah takdirkan, Allah panggil pada saat orang sedang sholat Jumat, dia malah bisnisnya nggak dapat, udah dipanggil sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Allah, wadarul bayi, dan tinggalkanlah segala bentuk aktivitas. Ya, dzalikum khairul lakum. Dan demikian itu urusan dunia itu lebih baik dibanding dengan kita senantiasa melaksanakan sholat asar. Kira-kira apa ujian sholat asar? Apa tadi? Sholat asar ya, waktunya kan di waktu asar, al-masa di waktu sore. Betul tadi, waktu asar adalah energi mulai turun ya, udah capek Pak dari pagi kerja, bagi para bapak-bapak ya, banyak segala bentuk aktivitasnya, kecuali yang hanya diam-diam saja di rumah tapi investasi turun ya, uang turun, itu enak gitu. Itu juga capek gitu ketika waktu asar itu ya, lagi santai, panggilan azan waktu asar ya. Jadi baik ibu juga sama ya, waktu asar itu waktu barangkali menyiapkan makanan, masak sore untuk makan menjelang malam dan sebagainya. Waktu asar adalah waktu yang biasanya pikiran penat manusia baru selesai dari pekerjaannya ya, bersih di jalan macet, itu kan ujian. Jadi sholat itu jangan dianggap juga enteng ya, banyak ujiannya juga. Nanti ada kaitannya dengan kurban apa Pak? Kalau sholat adalah ujian keimanan secara fisik ya, kalau kurban ujian keimanan dari aspek finansial, dari harta gitu ya, dari harta. Jadi sholat dan kurban itu ada satu kaitan, satu munasabah ya. Maghrib adalah perpindahan sholat antara asar dan siang dan malam ya kan. Kadang udah baru nyampe di rumah udah langsung sholat lagi. Kemudian sholat isya, baru juga maghrib baru sholat udah dipanggil lagi azan ya kan. Jadi tanggung nih sholat isya, nanti masih panjang waktunya. Kadang seperti itu, ada timbul malas itu melaksanakan sholat. Kadang ngantuk juga sholat isya itu. Jadi di sini setiap waktu-waktu sholat itu adalah punya ujiannya, punya fisiknya. Jadi gak mudah juga Pak kita melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid ya. Fasolli li rabbika, li itu menunjukkan li ya, karena Allah, li rabbika tujuannya li ya. Dari aspek yang tadi dilaksanakan dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib sampai isya itu membutuhkan ikhtiar yang kuat juga untuk melaksanakan sholat, khususnya laki-laki di masjid. Nah, kita gak nih dari mulai track dari hari kemarin misalkan, kan ini baru mulai subuh nih, sholat subuh berjamaah gak dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, karena waktu sudah ditentukan ya. Nah, kalau udah gitu adalah menguji keistiqomahan, walaupun dalam segi keseharian kan ada yang mungkin keluar kota di perjalanan, namun dalam waktu sholat, walaupun ada rukhsah dalam perjalanan, apakah dia berhenti dalam waktu sholatnya atau nanti jamak misalkan ya, kan itu dalam fikih sholat itu ya. Intinya bahwa sholat pun adalah membutuhkan perjuangan ya. Membutuhkan perjuangan. Fasolli li rabbika wanhar, dan berkurbanlah. Disinilah
Karena juga sholat dan juga berkurban. Dua-duanya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah sholat selanjutnya adalah disuruh untuk berkurban, ya, berkurban. Wanhar. Di sini kalimat dengan naharo. Naharo. Jadi istilah kurban itu ada nahar, kemudian ada Idul Adha, ya, udhiyah, sama dabaha. Ada 3 kata, atau kita kenal juga kurban, ya. Idul kurban, Idul Adha, tapi istilahnya adalah nahar, dabaha, sama udhiyah. Kalau ditafsir di Quran, nahar itu ibadah kurban yang penyembelihannya itu sambil berdiri, dipotongnya, diambil, ditusuk, ya, di nahar. Mungkin ini adalah istilahnya dengan penyembelihan hewan unta, ya. Jadi kalau sapi kan dijatuhkan, ya. Kalau unta berdiri. Kalau dabaha menyembelih secara umum, mau menyembelih apa aja menyembelih. Tapi ada istilah, Pak, di Quran surat Al-Baqarah ayat 30 atau 340, ya. Fir'aun itu yudabbihuna abna'akum, dan dabaha menyebutkan itu dengan istilah dabaha, ya. Fir'aun itu yudabbihuna abna'akum, menyembelih anak-anak dari kalangan Bani Israel, wa yastahyuna nisa'akum, dan meninggalkan perempuan. Kita respect ke kalimat atau ayat tentang ayat ini tentang Fir'aun yang menyembelih anak-anak Bani Israel dengan kalimat dabaha. Jadi ibu, zaman dulu, zaman Fir'aun itu anak-anak kecil itu disembelih, ya. Disembelih karena ada mimpinya dari para menteri-menterinya akan ada seorang anak yang menggulingkan kerajaannya, Musa. Maka salah satu cara untuk tidak terguling adalah pada masanya itu anak-anak yang baru lahir, baru berojol, itu harus disembelih. Yudabbihuna abna'akum, disembelih. Dan disebutkan di tafsirnya sembelih itu dengan cara disilang. Tangan kanan, kemudian kaki kiri, kemudian tangan yang kanan. Jadi disilang, dibunuh, ya, seperti itu. Dabah. Kalau udhiyah adalah proses waktunya, dari kalimat dari duha, ya, duha, wadduha, waktu duha, ya. Udhiyah satu kata dalam itu. Jadi penyembelihan hewan kurban pada waktu yang disunahkan adalah waktu duha, maka disebut dengan udhiyah. Udhiyah. Gitu. Ya. Idul kurban namanya Aid, itu adalah hari raya. Kurban adalah dari kalimat istilahnya qarba yaqrabu kurbanan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ujian seorang yang memiliki kekuatan iman juga. Tadi kan sholat, ya, bersifatnya fisik, bersifatnya tenaga dan pikiran kita, iman untuk sholat. Dan ini adalah kurban disandingkan dengan sholat. Orang yang sholat dan juga dia harus berusaha kurban, ya. Kalau bedanya, kalau sholat tinggal kekuatan fisik, kalau kurban adalah kekuatan keimanan, ujian ketika dia mau menyisihkan sebagian hartanya untuk berkurban di sini, ya. Karena kurban itu adalah dengan harta, dengan apa yang kita miliki. Kalau ada punya hewannya, hewannya dikurbankan. Kalau tidak punya hewan berarti dengan uang kita belikan hewan kurban, ya. Nah, itu. Jadi perintahnya sama antara sholat dan juga berkurban di sini. Nah, ujiannya adalah
bagaimana seseorang yang suka sholat dia harus kurban. Makanya nanti di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika seseorang yang enggan mau kurban, maka tinggalkanlah, jangan dekati musallana, tempat sholat kami, jadi jangan sholat. Nah gitu maksudnya. Jadi sampai dikaitkan gitu antara pelaksanaan sholat dengan dia juga harus berkurban, ya. Dia harus berkurban. Jadi disandingkan perintah sholat ini dengan berkurban. Sampai Nabi SAW menekankan jika seseorang yang enggan mau berkurban tapi dia juga mampu dalam memiliki kemampuan hartanya, ya, janganlah dekati musola kami atau tempat sholat. Ya. Dia suka sholat di situ, tapi ada kemampuan dia dalam segi harta secara fisik, secara kemampuan finansial, tapi nggak mau kurban, janganlah dekati musola kami. Nah, maka itu pentingnya perintah sholat dengan kurban ini sangat ditekankan, ya. Kalau dari aspek sejarah, Bapak Ibu yang dirahmati Subhanahu wa taala, kurban ini juga kan aktivitas yang memerlukan pengorbanan, ya. Pengorbanan dengan harta. Sejarahnya apa, Bapak Ibu, kalau kita simak dan kita ketahui? Sejarahnya apa? Kembali lagi dari sejarah Nabi Ibrahim dengan siapa? Anaknya. Nah, ini kita akan coba buka lagi kisahnya. Karena kan ada kaitan dengan harta. Anak harta bukan, Bapak Ibu? Harta. Ya. Kalau orang kaya banyak investasinya, tapi gak punya anak itu kayak gak punya apa-apa gitu. Walaupun punya banyak hartanya, tapi gak punya anak, kayak gak punya apa-apa. Sampai-sampai rela untuk apapun supaya bisa punya anak. Ya, mudah-mudahan di sini yang belum dikaruniai anak, ya, segera diberikan keturunan. Ada Pak, orang itu menanti keturunan sampai ada 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Ada Pak, banyak. Sampai dulu juga kampung kami itu minta doa, saya sudah menikah lama tapi belum punya anak. Ya, jadi anak itu adalah harta anak itu. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikisahkan dengan Nabi Ismail alaihissalam. Bayangkan Nabi Ibrahim itu dalam sirahnya memiliki dua istri. Jangan dipahami, wah itu boleh tuh Nabi Ibrahim punya istri dua. Tapi harus dalam sirahnya, sejarahnya. Jadi bapak-bapak jangan dikit-dikit ingin punya istri dua, tapi harus melalui sirah yang sangat panjang, gitu ya. Sangat panjang. Jadi kan Nabi Ibrahim memiliki dua istri, ya. Yang pertama adalah Sarah dan adalah satu-satunya pendamping Nabi Ibrahim alaihissalam sampai menjelang usia yang sangat tua, ya. Di suatu kemudian hijrah, di tengah hijrah mendapati seorang raja yang unik gitu. Jadi raja ini kalau ada seorang perempuan dan dia sudah dinikahi oleh orang, nah dia suka tuh, wah ini perempuan luar biasa gitu. Sukanya itu raja ini adalah kepada perempuan yang sudah dinikahi. Tandanya perempuan ini sangat hebat, ya, sangat bagus gitu, karena ada yang mau menikahi. Makanya ketika ditanya Nabi Ibrahim, siapa ini? Dia menjawabnya adalah saudari perempuan saya, ya. Karena kalau istri dipanggil. Tapi karena ada ketertarikan, raja ini tetap menginginkan istri Nabi Ibrahim, itu Sarah, ya. Maka dalam sirah disebutkan sampai ketiga kali mau melakukan perbuatan maksiat, lumpuh raja ini. Satu kali lumpuh, dikuatkan lagi, tertarik lagi, lumpuh lagi, pingin lagi sampai lumpuh ketiga kalinya. Katanya ini bukan manusia biasa, ya, ini jin atau apa, ya. Nah, ini dikasihlah nanti hadiahnya bernama Hajar di situ. Jadi Hajar ini adalah hadiah dari raja itu yang menginginkan Sarah, ya. Nah, kisahnya singkatnya adalah Nabi Ibrahim diberikan keturunan dari istri yang kedua, yaitu
hajar. Bukan dari yang pertama dulu, nanti di kemudian hari dapat keturunan. Nah, inilah sifat perempuan ya, awalnya adalah sama-sama ikhlas diberikan pasangan yaitu dengan pendamping yang lain, tapi kalau udah duluan punya anak nih, nah itu ya beda. Seorang istri ini yang udah lama bareng-bareng sama pasangan suaminya, kemudian suaminya menikah lagi, ternyata punya anak, biasanya bareng-bareng dalam satu keluarga atap ya, atau mungkin berdekatan, tapi dengan kondisi ini adalah harus diasingkan, diasingkan ya. Diasingkan salah satunya. Jadi Hajar dan juga Ismail diasingkan, disebutkan di tempat lembah yang tandus yang tidak berpenghuni, di wadin ghairi zar'in inda baitikal muharram, di tempat yang tidak berpenghuni. Coba saya tanya ibu yang hadir di sini, Bu, ibu baru punya anak, baru brojol, terus sama suaminya dibawa ke tempat mana yang nggak ada penghuninya, di mana ya? Kita asingkan ke Sumatera lah, yang jauh gitu, atau di negeri Mesir, nggak ada orang, nggak ada tanaman, nggak ada air. Gimana perasaan ibu? Wah, ini laki-laki biadab nih, laki-laki yang nggak bertanggung jawab. Ininya buatnya aja gitu ya, diasingkan Pak. Nah, ini karakter Hajar, kita harus memiliki, ibu-ibu ini memiliki karakter pejuang ya. Nah, sesama pejuang kita sebagai suami, sebagai para ayah, dulu menikahi istri kita itu adalah memiliki kriteria mental pejuang yang siap dalam keadaan apapun ya. Itu ciri-cirinya itu. Kalau kita ingin melihat dari aspek itu adalah seorang istri yang siap mental pejuang, taat pada suami, walaupun di luar nalar, ditinggalkan dalam kondisi tempat yang tidak berpenghuni, tidak ada tanaman, tidak ada air, di zar'in inda baitikal muharram, di tempat dekat Baitul Haram Mekah ya. Tapi apa yang disampaikan oleh Hajar? Wahai suamiku, kenapa engkau meninggalkan aku di sini sama anakku yang baru lahir ini? Gak dijawab. Perasaan seorang ayah pun sama, udah lama ingin punya anak ya kan, udah punya anak malah diasingkan gitu. Sampai beberapa kali. Wahai suamiku, kenapa kau meninggalkan kami berdua di sini? Sampai Nabi Hajar menyampaikan, apakah ini perintah Allah? Hanya mengangguk saja. Kalau udah perintah Allah, yakin. Kita di sini gak ada istilah kesulitan. Nah, di situ juga sama para ibu. Kalau udah ini adalah perintah Allah yang harus ditaati, ketaatan kepada suami, insya Allah yakin ya, semuanya akan senantiasa diberikan kemudahan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu terjadi. Setelahnya lah, banyak orang berbondong-bondong untuk datang ke negeri Mekah ya, negeri Mekah, dan perjuangannya sangat panjang. Singkatnya adalah ada kaitan dengan kurban ini adalah kaitan dengan harta, kan anak itu adalah harta. Setelah dewasa, falamma balagho ma'ahus saya, falamma balagho ma'ahus saya, maka ketika telah sampai as-saya itu adalah mulai balik ya. Di tafsir mungkin kisaran anak-anak usia 10 sampai 13 tahun ya, balik itu ya, 13 tahun laki-laki yang dulu udah pada dewasa gitu. Jadi masa-masa yang memang baru senang-senangnya kita ketemu sama anak di usia 7 sampai 13 tahun, jarang ketemu nih ayah. Nah, sosok ibu nih hati-hati. Ketika seorang ayah itu jauh dari anak, dalam urusan konteksnya adalah bekerja untuk cari nafkah tapi tidak berada di rumah, mungkin jauh di luar kota, maka salah satu yang perlu disampaikan kepada anak adalah bahwa seorang ayahmu adalah orang yang baik, orang yang soleh. Kalimat-kalimat positif yang disampaikan ketika anak itu tidak ada atau ayahnya tidak ada di rumah. Jangan bapakmu tuh di luar kota, tuh pernah datang, lakuannya gini. Nanti ketika ketemu, wah benci itu anak gitu. Ini ada pola pendidikan juga seorang ibu.
ketika suaminya jaraknya jauh, jarang ketemu. Kalau zaman sekarang kan ada video call ya, handphone itu memudahkan. Kalau dulu ada nggak, Bapak Ibu? Nggak ada ya. Jauh dari perantauan Nabi Ibrahim di negeri Palestina, Nabi Ismail dan Hajar di negeri Mekah. Kalau disebutkan jaraknya antara Mekah ke Palestina itu sekitar 1.200-an kilometer ya. Kalau di sini mungkin sampai mana ya jaraknya itu? Jalan kaki Pak atau sama unta? Dari Bekasi ke mana kira-kira? 1.000 kilometer. Mana? Denpasar ya, Bali. Jaraknya jauh, itu nyebrang lautan. Kalau di Mekah ke Palestina ada nggak? Nggak ada Pak ya. Gurun aja gitu ya, gurun, nggak ada lautan. Kayak nyebrang berapa kali? Oh, nyebrang sekali ya dari jauh itu. Jaraknya adalah 1.000 kilometer. Jarang ketemu, dengan berjalan kaki baru ketemu. Falamma balagha ma'ahu saya, kemudian arafil manam, saya bermimpi pada mimpiku anni adbahuk, kata Ibrahim kepada anandanya Ismail, saya bermimpi menyembelihmu. Bayangkan coba, menyembelih anak yang sudah didamba-dambakan baru ketemu disuruh disembelih. Maka apa yang disampaikan oleh Ismail, ya abati fa'al, ya abati fa'al, wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan. Bayangkan aja seorang anak baru juga ketemu seorang ayah yang sudah lama gak ketemu malah disembelih. Ini ayah apaan ini? Ini adalah ujian keimanan. Luar biasa ya. Kemarin saya ngajar sama anak, kalau ayahmu ngomong mau disembelih gimana? Balik lagi, saya sembelih duluan. Nah, zaman sekarang ya, saya sembelih duluan ayah saya. Saya potong duluan. Tapi konteksnya bahwa beliau adalah seorang nabi, maka ujiannya sangat berat. Dan anaknya Ismail pun taat ya, dengan kalimat ya abati fa'al, wahai ayah, lakukanlah apa yang Allah perintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah aku adalah termasuk orang yang sabar. Jadi itulah ujian keimanan seorang ayah dari hartanya. Anak kan harta, harus mengorbankan anaknya. Nah, anak adalah harta. Yang kedua adalah ujian anaknya juga harus disembelih. Kemudian juga kedua-duanya sangat taat, akhirnya diganti dengan domba yang sangat besar. Nah, maka peristiwa inilah menjadi sunnah Nabi Ibrahim yang terus dijalankan sampai sekarang. Ya. Karena anak itu adalah juga harta, maka konteks hari ini, dulu anak-anak itu disembelih oleh Ismail jadi, maka tiap tahun kita punya anak harus disembelih. Ya. Kalau mengikuti sunnah Nabi Ibrahim harus korban. Anak saya dulu dikorbankan, disembelih, wafat karena Allah. Nah, itulah ujian, akhirnya diganti dengan domba. Maka sunnahnya kurban itu dengan domba, sunnah dianjurkan. Tapi dengan sapi bagaimana? Ya, sunnah, sama-sama sunnah. Karena dengan aspek sosialnya kita carinya, itu akan menambah banyak dagingnya. Ya, daging bisa dimanfaatkan dengan kaum muslimin yang lain yang merasakan tiap tahun dapat daging, biasanya nggak dapat beli daging, dapat daging. Dari situlah pentingnya kita berkurban ya, dengan harta. Dengan fisik adalah dengan sholat, kalau kurban dengan harta. Nah, itu Bapak Ibu yang dirahmati Subhanahu wa taala, kaitan surat Al-Kautsar ini, surat yang sangat pendek tapi penekanannya sangat luar biasa. Ada kaitan sholat dan juga berkurban, sama-sama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama pula
butuh effort, butuh perjuangan. Sholat butuh perjuangan fisik, kurban butuh perjuangan dengan harta. Dan siapapun bisa berkurban, ya. Siapapun bisa berkurban. Ya. Yang sudah punya kemampuan hartanya tidak perlu pikir lagi, bisa langsung mengeluarkan hartanya. Yang masih mungkin belum sampai, nah, program-program yang sudah dijalankan, misalkan nabung, ya, nabung dan berniat untuk berkurban. Mungkin kalau nggak tahun ini, tahun depan kita niatkan untuk berkurban. Kalau yang sudah siap, kita kurbankan. Jangan ingin kita kurban juga nggak punya apa-apa, memaksakan diri, ya. Jangan sampai berhutang, ya. Tapi kalau kita mampu berhutang pun, kita mampu dengan aspek kita bisa membayarnya, apa-apa. Misalkan saya berniat untuk berkurban tapi uangnya kurang, tapi insya Allah saya mampu, dan itu boleh. Tapi kalau nggak mampu, memaksakan malah berat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan surat Al-Kautsar ini menekankan kita semua bahwa perintah sholat sejajar dengan juga perintah kurban, sejajar dengan juga perintah sholat. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menekankan kepada kaum muslimin yang biasa menjalankan sholat, tapi dia juga tidak enggan mau berkurban. Dia punya kemampuan tapi enggak mau kurban, maka janganlah engkau dekati musholla, tempat sholat, atau jangan sholat lah, istilah penekanannya. Udah, kamu jangan sholat, karena di sini perintahnya sholat dan kurban. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, itu saja mungkin uraian singkat dari bahasan surat Al-Kautsar yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan fisik oleh Subhanahu wa Ta'ala. Pertama adalah melaksanakan sholat dan berjamaah dalam kondisi apapun, dalam keadaan sehat walafiat, sehat fisik dan juga bermanfaat fisik kita untuk menjalankan ibadah sholat. Dan yang kedua adalah kita dimampukan dan dikuatkan, diusahakan untuk melaksanakan kurban, karena kurban sejajar dengan juga perintah sholat. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.